konsistensi tidak terjadi. Jadi tergantung moodnya orang tua. Kalau lagi dapat promosi di kantor, dapat tender proyek, yang biasanya nggak boleh beli apa aja boleh. Apalagi kaya. Ini pilih boleh. Hai insan PNM, semoga semuanya sekarang tambah lebih semangat karena pastinya udah menyaksikan podcast Kamis, Kisah Manis Inspiratif, a special podcast series persembahan PT Permodalan Nasional Madani. Kali ini topiknya apa? Dan pastinya ini akan menginspirasi juga, banyak insights, banyak juga masukan untuk teman-teman semua, seluruh insan PNM yang ada di Indonesia. Pastinya bisa berdiskusi lebih banyak lagi, lebih dalam lagi terkait dengan topik yang akan dibahas pada hari ini, yaitu terkait pola asuh. Tapi Syifa tidak sendirian, sudah ada juga sosok yang sangat manis, sangat cantik, dan tentunya selalu menginspirasi kita semua, Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani, Ibu Veronica Kolondap. Hai Ibu Vera. Hai Syifa. Apa kabar Ibu Vera? I'm so happy, I'm glad, blessed. Bless. Kita selalu terberkati. Semoga juga insan PNM yang ada di seluruh Indonesia bisa terus menjadi berkat untuk semua ya Bu ya. Amin. Para ibupreneur, nasabah PNM yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman account officer, dan tentunya audiens yang menyaksikan podcast Kamis, Kisah Manis Inspirasi. Nah, kalau kita membahas tadi Syifa sedikit singgung soal parenting. Bertanya kepada sosok yang tepat, Ibu Vera, dan tentunya juga narsum kita juga sangat tepat. Kebetulan Syifa, bukan kebetulan sih, ini a privilege and honor. Saya kenal Novita Tandri, seorang yang sangat spesifik ilmunya tuh di bidang parenting sudah lama, dan kita sangat berbahagia tentunya karena kita akan dapatkan banyak inspirasi dari Mbak Novita dipanggil. Oke, sebelum kita ngobrol sedikit biodatanya disebutkan ya. Ini teaser dulu nih teman-teman. Insan PNM pasti penasaran ya. Mbak Novita Tandri merupakan seorang psikolog yang menamatkan pendidikannya di University of New South Wales, Australia. Beliau juga seorang ibu, founder dari NPO Childcare dan Master of Franchise Tumble Tots. Berkecimpung di dunia parenting, di dunia pendidikan, di dunia psikologi itu sudah lebih dari 30 tahun. Dan beliau juga banyak sekali karya-karyanya, buku-buku parentingnya. Salah satunya ini yang terbaru adalah Happy and Healthy Parenting, which is sangat-sangat krusial. Itu adalah topik happy and healthy parenting. Jangan sampai yang happy dan healthy hanya ibunya, atau yang happy dan healthy hanya anaknya. Jadi harus mutual. Itu sedikit biografi soal Mbak Novita. Silahkan Bu Vera. Yes. Yes, ini momen yang bersejarah dan beda banget. Sebelum dimulai Fer, aku mau bilang ya Syifa, acara ini harusnya yang menjadi narasumber ini dirinya. Ini justru ibu dari ibu tiga anak yang membesarkan ketiga anaknya dengan luar biasa. Makanya tadi aku bilang, ini bertanya sama yang tepat ini Syifa. Ya ampun, sosoknya dua-duanya tepat. Baru mau ngomong di awal berkali-kali aku justru jadi narasumber sekarang, makanya ini gantian ya. Ini historis momen. Kenapa? Karena aku yang sekarang manis aku gitu ya. jadi interviewer. Itu beda banget kan, dan kita akan memancing banget ilmu seorang Novita Tandri ini, dan yang saya rasa akan memberkati ya semua orang tua yang ada di sini, entah ibu muda, ibu yang udah punya anak remaja, yang sudah punya bahkan mungkin BOD, BOC, yang udah punya anak udah dewasa, ya. Dan atau calon ibu. Atau calon ibu tentunya, karena kita ada account officer 60.000 lebih yang usianya tuh 18-24 deh. Kenapa mungkin 90%. Calon ayahnya mana?
Oh Ada ya, juga tuh ya. kan parenting tuh kan itu kan udah mitos pertama ya kalau kita bilang Iya. parenting tuh kayaknya urusan Ibu aja, apa-apa Urusan ibu, mam. Udah. Padahal ayah perannya penting. Luar biasa. Boleh mungkin nanti Kita hadirkan Peter kayaknya sih. boleh sih, bakal lucu. Betul. Saya setuju Mbak Novita, saya setuju. Semua juga ini insan parent pasti setuju. Kita harus duduk di sini nih. Kita bicara ayah hadir. Ayah yang hadir itu penting, presence. Jadi topik hari ini nih pola asuh atau parenting di era teknologi. Kita semua agak mungkin melihat perbedaan jadi generasi yang ada ya. Generasi Peter itu, generasi apa ya dia ya? Dia baby boomers loh. Baby boomers. Lama sih. Dia baby boomers. Aduh, boomers. please deh. Terus aku Dia nggak kelihatan aku X loh. ya, aku X. Iya, kan? kita masuk di X. Kita terus habis X apa? XY. Y, milenial. Y, Z. Belum ya? Z. Nah, Z. sekarang Z. Anak aku yang paling kecil tuh Z. Apa udah Adele? masuk alpha Yang kedua loh, dan Fer. ketiga, oh my goodness. Sekarang udah masuk generasi alpha. Nah, kita melihat perbedaan generasi itu perbedaan juga cara asuhnya karena yang belakangan ini sih terpengaruh banget dengan teknologi ya. Itu yang kita mungkin bahas. Tapi mungkin let's talk a little bit. Kita mundur sedikit ya. Karena tadi kita ngobrol-ngobrol persiapan. Ternyata katanya jeritan bayi waktu keluar dari rahim ibunya bisa menentukan satu sifat itu ya, anger atau potensi untuk punya. Coba, can you talk a little bit more about that? Karena terus terang ini pertama kali aku dengar dan ini bisa buat calon-calon ibu ya, AO kita yang masih muda nanti kalau mungkin suatu hari melahirkan dengerin tuh jeritan bayi yang keluar tuh kayak apa, sesar maupun non sesar natural katanya sama aja. Yes, benar. Jadi tadi di luar dari studio kita di ruang tamu bicara tentang tantrums karena katanya ada salah satu pertanyaan yang ditanyakan dari Instagram @pnm ini adalah tantrums. Tantrums itu apa sih? Tantrums lebih banyak kalau kita bicara ya Syifa, Vera, ini bicara tentang kemarahan yang terjadi kepada anak dan dianggap bahwa tantrums itu hanya terjadi ke anak-anak tertentu. Ternyata enggak. Tantrums itu sangat-sangat normal dan terjadi hampir di semua manusia. Tinggal tingkatannya berbeda. Spektrum tantrumnya itu ya. Betul. Jadi apa ya? Porsinya mungkin beda. Ada yang mild, nggak kelihatan. I don't know, kalau lihat Phil, mungkin Joey, Adele gitu ya. Yang mana lebih benar? Kebanyakan orang akan melihat bahwa anak laki-laki kelihatan lebih tantrums dibandingkan dengan anak perempuan. Dan ternyata itu juga tidak tepat. Oh gitu. Bahwa anak perempuan menunjukkan tantrums dengan cara yang berbeda yang selama ini dipikir punya standarisasi dengan marah. Jadi mereka menunjukkan dengan cara yang berbeda. Begitupun dengan anak berkebutuhan khusus. Kalau kita bicara tentang autistik, kita bicara ADD, ADHD. Fokus kepada tantrums, Novita, jangan kemana-mana dulu. Oke, tantrums. Tantrums kalau kita bicara tentang Sigmund Freud, kita bicara ini, kita disebut dengan id, ego, superego. Id itu fokus kepada diri sendiri. Jadi kalau kita bayangkan Syifa waktu lahir, anak-anak kita waktu lahir, apalagi Phil gitu ya, cucu pertama, anak pertama mungkin. Waktu lahir, anak laki-laki pula di budaya patriarki, noraknya kita menjadi orang tua, nggak bisa tidur gitu ya, 3 jam sekali menyusu. Waktu dia teriak karena kelaparan, kita hadir. Dia begitu, Vera langsung, kenapa Phil, kenapa? Ya kan, Mbak, suster, bapaknya itu muncul semua. Kalau di situ ada grandpa, grandma semuanya muncul. Jadi dia tahu kalau saya tidak nyaman, saya lapar, saya haus, saya kedinginan, saya kepanasan, saya cuma bisa teriak. Waktu teriak semua hadir. Nah ini terus dipahami karena dia bayi. Begitu mulai berjalan, batasan itu mulai ada. Jadi waktu mulai jalan, exploring yang kita sebut dengan terrible two atau trouble two, di mana tantrums terjadi, batasan itu udah ada. Misalnya meja ini banyak gelas gitu ya, gelasnya keren banget ya PNM, oke, baik. Gelas dia mau pegang atau mau ambil handphone ibunya, mulai teriak dong kita, bahaya, nggak boleh, nanti pecah.
Gak boleh pegang, mami punya itu handphone belum bayar, masih kredit, cicilan masih 20 kali misalnya. Dia akan merasa, loh kenapa? Dulu saya teriak kalau saya nggak nyaman, semua datang, semua boleh. Oke, ngamuk. Nah, waktu marah karena keinginannya tidak dipenuhi, dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Bahasa yang keluar, bahasa planet. Bahasa Tarsan. Iya. Ngamuk, frustasi dia sebenarnya. Iya. Ya kan? Dan bukan kadang-kadang bukan cuma jeritnya ya. Saya pernah ngelihat anak di supermarket mau apa kali ya, ibunya nggak kasih, dia tiarap loh sambil keprak-keprak udah kayak ya kan kayak penguin gitu. Kayak angel gitu kan. Iya tuh semua barang yang ada dilempar-lempar. Ini supermarket ya. Itu Itu banting tantrum ya, itu kepalanya. tantrum ya. Betul. Dan tantrum ada juga memang saya lihat ya. Ini cerita temen, anaknya ngejedukin kepala ke tembok. Itu dapat ide dari mana ya anak-anak kok dari kecil bisa Karena frustasi. menyakiti diri. Betul, karena frustasi dan juga harus diingat di usia ini, jadi gampang-gampang sulit karena orang tua tidak tahu menganggap anak ini anak yang bandel, kata-kata keluar nakal, ya kan, nakal nih, nangis kalau nggak dikasih. Gitu. Konsistensi tidak terjadi. Jadi tergantung moodnya orang tua. Kalau lagi dapat promosi di kantor, dapat tender proyek, yang biasanya nggak boleh beli apa aja boleh. Apalagi kaya. Ini pilih boleh. Sedangkan anak harus belajar konsistensi. Waktu katakan tidak dalam kondisi apapun tidak. Tapi kalau kita tergantung mood kita. Kalau kita lagi happy kita kasih. Kalau kita lagi pusing kita kasih. Tapi kalau kita lagi kepengen disiplin atau guilty feeling karena meninggalkan di rumah dengan Mbak Tok, kita kasih. Jadi tidak punya inkonsistensi ini membuat anak-anak itu manipulator loh. Anak itu bisa memanipulasi loh. Dia tahu, oh dalam keadaan kalau ada mama mertuanya oke, berarti neneknya, aku boleh teriak lebih kenceng. Mama nggak berani marahin karena mama mertuanya, ya kan? Jadi ini semua ya. Tadi I pick up your word konsistensi ya. Karena di mata si anak, saya setiap kali saya nangis dari bayi nih, semua hadir, semua kebutuhan dicukupi. Yes. Udah umur 2, kok udah gak konsisten ya? Ini dari segi pandang. Yeah. Sementara ibu, orang tua atau pengasuh mut-mutan gitu. Benar. Jadi inkonsistensi mungkin ini garis bawah. Yeah. Ya, mother to be kan, Syifa. Coba ini learning number 1 yang penting konsisten. Konsistensi. Iya. Betul. Dan gimana kita misalnya ya, ini baik juga untuk teman-teman yang masih punya bayi atau mengasuh toddler ya, untuk membedakan antara kolik sama tantrum. Karena kan kadang-kadang anaknya kolik cerit-cerit juga loh, nggak mau berhenti. Saya pernah loh, kolik sampai setengah jam. Kita exhausted, semua exhausted. Betul. Itu apa itu? Bedainnya gimana tuh? Biasanya tangisannya akan bisa beda sih. Tangisan dengan in pain, sakit, dengan tangisan kepengen sesuatu. Nah biasanya kalau kolik, tangisannya tuh lebih konsisten dan kita bisa lihat wajahnya berbeda gitu dengan kepengen sesuatu. Kalau yang kepengen sesuatu biasanya bisa diem. Jadi misalnya gitu ya, kita tinggalin dia, oke, ini nggak boleh dibeli. Misalnya di toko mainan gitu, dan itu pernah terjadi sering terjadi dengan anakku sih sendiri. Jadi kepengen mainan, pada saat itu harus beli mainan buat temennya. Jadi boleh, tapi udah di brainwash dulu, sudah dikasih aturan bahwa masuk ke dalam. Waktu itu masih yang Toy City kayak kalau nggak salah. Iya. Toys R Us yang Us. sudah tutup gitu. Di dalam beli, kamu pilih cuma satu buat temenmu yang akan ulang tahun. Ini umur berapa waktu itu? 3 ini tahun Jojo. kurang lebih, 2,5 tahun. Joshua. Okay. Tapi yang terjadi you know kan, nggak ada tuh buat Nggak bisa klien, nggak ada. Ambil semua itu buat siapa? Ochua. Ini buat siapa? Ochua juga. Ochua dia panggil sebut dirinya. Oke. Yang buat Brian mana? Nggak ada gitu. Oke, pilih only one, only for Brian, not for you. Kan udah bicara. Jadi tahu kan sampai di kasir teriak nangis. Suruh balikin semua teriak nangis. Dan yang terjadi saya biarinin, tapi aku minta maaf sama sekeliling. Biarin dia nangis aja Biarkan terus dia gitu. nangis. Berproses. Berproses.
Mau nggak mau. Jadi kalau anak lagi nangis di tempat umum diliatin aja gitu, apa di Iya. foto-foto, di Oh video jangan, kali lucu kali ya, jangan TikTokin difoto, jangan sekalian. tiktokin, kasihan. Kalau Banyak yang gitu. Sekarang banyak yang gitu. Apa-apa Nah. semua jadi konten tapi loh. Iya. tapi jadi viral gitu kok. Iya. Lagi pula nangisnya yang guling-guling yang nggak jelas kayak gitu. Kontennya Iya, langsung rame. dia masih kecil belum bisa Iya. protes. Tunggu kalau dia udah gede. Imagine dia 20 tahun kemudian ketemu TikTok ibunya gitu kan. Iya, betul. Malu they feel anyway. Say go back. Jadi kita diemin, kita dengerin diemin, aja. jangan lupa minta maaf dengan Iya, of secukupnya, course. terus bilang aja, oke saya lagi mendisiplinkan anak. Kita toleransi mohon bisa maaf." sampai berapa menit itu? Oh, aku waktu itu 45 menit. 45 menit. 45 menit. Beneran 45 menit. Wow. Jadi yang 15 menit ini membedakan kolik dengan tantrums. Oke. iya. 15 menit kan dia udah capek dong. Iya. Teriak-teriak kan. Ini diem dulu. Aku cuma bilang, "Oh, Mami di lorong keempat ya." Gitu. Jadi kalau kamu udah selesai dengan nangisnya, Itu ada yang nemenin pasti. nggak ada. Cuman kita dari jauh aja, bapaknya dari berapa meter ngeliatin dia gitu. Ya jangan sampai diculik juga dong. Iya. Ya. Ada yang ngawasin, nggak ditinggal bener-bener. Ada mbaknya juga dari mana, kita udah kayak ngeliatin supaya dia nggak kenapa-napa. Diem, tapi begitu balik Fer, apa yang terjadi? Dia lihat muka kita kan dia, oh dateng udah. Udah mulai lagi Are you drama. okay now? Teriak lagi. Itu udah pasti bukan kolik dong. Oke. Ngerti nggak sih? Yang ngebedain Soalnya itu. dulu kolik pernah terjadi itu sama mungkin apa Adele mungkin kali ya. Dia kayak ngelihat dia di rumah posisinya, dia kayak nunjuk-nunjuk kayak kita kayak mau megang mau ini, mau itu, mau ini. Kayak gitu-gitu cuman nangis terus gitu. Ternyata kayaknya makin udah lewat 15 menit tuh kayaknya ini kayaknya sakit perut deh, kolik deh gitu. Dan we realize it's kolik karena tapi awal-awalnya kayak agak nyambung tuh. Ini tantrum apa kolik ya gitu. Dan lumayan agak lama juga. Lama. Kalau kolik tuh nangisnya Iya. bisa betul. sejam. Jerit Iya. selama. Iya. Jadi Tarik memang semua itu di sininya tuh. nah itu justru kita sebagai orang tua tuh kayak diuji banget kan mental kan. Mau panik, mau gimana menyikapi ketika anak, apalagi kalau kita pulang, papanya pulang, abis pulang kantor capek-capek lihat anak nangis kayak gitu, kayaknya salah ibunya nih. Kok ibunya kok nggak bisa sih urusin anak gitu. Belum lagi tension di antara orang tua, Betul. saling menyalahkan karena nih anak nggak bisa berhenti gitu. Betul. Mbak Novita, kalau tadi kata Bu Vera ada konsistensi, kemudian Bu Vera juga dan Mbak Novita bilang ada berproses, konsistensi sama berproses. Kalau misalnya kita lihat berbicara di era digital, karena lagi-lagi tadi balik kita di golden age ya tadi dibilangnya ya. Tantrums itu belum selesai loh. Iya, di tantrum itu. Oke. Ini kan di era digital yang semua dibilangnya informasi mudah. Jadi ya calon ibu atau para ibu bisalah cari sendiri, bisa dong memanage atau menerapkan metode kepada anak yang lagi tantrum itu sesuai, ya disesuaikan aja. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu gitu. Mungkin dengan overflowing information kah, atau karena semua dengan gadget atau dengan digital jadi dianggap remeh, atau ada yang terlewatkan dengan prosesnya itu gitu. Oke, ya memang menjadi orang tua kan kita jarang yang mempersiapkan diri untuk belajar dulu. Misalnya kayak ambil S1 4 tahun karena saya mau jadi orang tua. Ya kan? Iya. Padahal itu tugas kalau buat aku the hardest job. Dan paling Ever. mulia ya. Iya, Betul. yang paling mulia, Membangun yang seorang paling manusia atau Ini kan sekelompok manusia. ya katanya kan kalau mau nanam satu pohon gitu ya, kayak kata Konfusianisme nih, dia katakan bahwa nanam satu pohon kita butuh 10 tahun, tapi untuk menanam satu karakter manusia itu 100 tahun. Padahal belum tentu kan manusia hidup 100 tahun. Segitu sulitnya gitu loh. Jadi memang it's the hardest job, tapi paradoksnya you will ever love. Ya kan? Tapi sekaligus menjadi orang tua punya 3 anak. Gak ada pekerjaan yang lebih, apalagi ini ibu the best mom ini. Yang seorang mami yang paling cintai kan, daripada menjadi seorang ibu, dipercayakan di rahimnya 9 bulan. Ngeliat mukanya Adele, kok mirip muka gue gitu ya kata Vera. Mirip Ya banget kan? lagi. Sangat. Jadi the hardest job, the hardest job kalau kita pahami, itu hardest job karena kita punya teorinya loh, kita punya skillnya, kita punya knowledge-nya. Kebayang nggak kalau kita nggak punya itu semua, kita nggak anggap itu hardest. Jadi kan hidup itu tuh paradoks toh nggak? Paradoks, yes. Semakin kita tahu,
Kata Socrates, semakin kita nggak tahu apa-apa. Yep. Ya nggak sih? Yep. Karena kita tahu, yang kita tahu itu cuma segitu. Iya. Semakin kita belajar, kita makin tahu juga. Sangat sedikit yang kita Sangat tahu. sedikit yang kita tahu. Iya. Biasanya yang tahu sedikit merasa tahu banyak. Itu namanya sok tahu. Banyak yang seperti itu. Apalagi di era digital, bener ya Bu Vera ya? Iya, baru baca Baru headline. Iya. Ini banyak headline readers ya kan? Bener. Baru baca headline kayaknya udah menguasai bidang dan Bidangnya berita. gitu. Anyway, let's go back tadi tantrum ya. Jadi 45 menit dibiarin aja berproses. Akhirnya biasanya ini ada jurnalnya gak sih anak-anak kalau tantrum didiemin tuh bisa diem sendiri dalam berapa lama biasanya atau Dia belajar kan? Kan kita mau ngajarin kan, Fer. Kita mau ngajarin bahwa pembentukan ini ya, betul, pembentukan disiplin, karakter. Kan? Dia harus tahu. Aku percaya tuh anak harus tahu bahwa dia dikasihi. Jadi ada kasih di sana, dia dicintai. Tapi sekaligus adil. Adil tuh berarti ada disiplin di sana. Yeah. Kita nggak mau dia nggak punya aturan, nggak ada self regulasi gitu, regulasi diri. Kita mau tahu. Nah itu butuh konsistensi untuk mencapai satu tujuan, untuk menjadi habituasi, ya kan? Ya, betul. Nah kalau tidak ada itu, anak akan nggak tahu kapan. Nah konsistensi orang tua tuh diperlukan banget. Mulai dari situ. Tapi setelah yang kedua kali, mungkin 45 menit. Yang kedua kali dia datang, dia kayak aduh gila, inget ya 45 capek juga ya gue waktu itu. Itu kayak paru-paru gue gitu ya. Anak tuh pinter banget loh. Trauma 45 dia. menit gue nangis tetap nggak dapat. Jadi waktu kedua kali sudah lagi cari hadiah, tapi dia nego. Yang ini boleh nggak please, dengan puppy face-nya gitu loh. Dengan puppy face-nya dia dapat, tapi dia tahu harus ada satu proses bahwa mami sudah ada konsistensi di dalam. Nak tangisan lu tidak meluluhkan karena once is no, My puppy is eyes no. do. Yang meluluhkan pish. Iya. Gitu. Oh my gosh. Iya. Iya. Jadi ada saya pernah baca satu artikel sih bukan jurnal. Mungkin based on journal katanya anak yang zaman sekarang nih era digital bukan anaknya aja terekspos, ibunya juga. True. Waktu zaman dulu kita menyusui anak kan ya, karena nggak megang-megang handphone, jadi kan ada eye contact dengan si bayi sambil cucu whatever gitu ya. Yep. Ada that bonding terjadi. Tapi zaman sekarang ibunya saking sibuknya WFH nyusuin anak tapi sambil scrolling, sambil baca WhatsApp, chatting. Jadi anaknya kayaknya neglected di sejak lahir gitu. Katanya itu membentuk sebuah karakter yang ya lebih agresif, bitter, ada bitterness, kepahitan juga karena merasa neglect. Itu benar apa enggak dalam your professional opinion tuh seperti apa? Banget, sangat gitu. Bicara attachment bonding. Anak kan di dalam kandungan kita 9 bulan. Karena detak jantung kita, suara kita, apa yang kita rasakan, semua emosi dia rasakan di dalam. Kan sensesnya kan sudah semua berfungsi dengan baik, kecuali mungkin mata itu yang paling terakhir, panca indera terakhir. Begitu dia keluar itu 9 tahun baru berkembang dengan baik. Makanya sekarang banyak anak-anak pakai kacamata semua kan dari TK. Nah itu nanti kita bicara soal Kenapa mata. Tuh? Bicara mata. Oke. Jadi ada pengaruhnya ya? Oh sangat. Tapi kita bicara tantrum sekarang. Kalau nggak kemana-mana ini. Oke, siap. Oke. Nah, kenapa Tuhan ciptakan payudara ibu untuk menyusui? Supaya dia bisa dengarkan detak jantung ibunya, dia nyaman. Connect. Rasakan konsistensi kehangatan. lagi tuh kembali. Betul, ya kan? Waktu selama di perut, sekarang di konsistensi dia dengar security, sense of security mungkin itu yang terbentuk ya. Betul. Nah waktu dia ngerasakan dan jarak pandang mereka tuh pendek. Jadi yang dilihat anak-anak 4 bulan pertama itu kayak scramble TV. Iya, jadi kalau lu bilang dia senyum sama kamu sebelum dia 4 tahun, it's not because you are pretty, it's not because you are ganteng, handsome, no. Karena dia dengerin suaramu, dia dengerin naik turun intonasimu. Karena matanya itu belum bisa fokus nanti setelah 6 bulan pelan-pelan. Nah dengan adanya si menyusui itu, bonding attachment antara ibu dan anak itu dibangun banget. Ada eye contact, ada sentuhan. Anak yang disentuh lebih banyak di masa kecil akan menyentuh lebih banyak waktu dewasa.
Jadi mungkin kalau suami-suami kita tidak banyak menyentuh kita, mungkin waktu kecilnya waktu kasihan, ya kurang cinta, kurang dielus gitu loh, kurang sentuhan. Setuju. Iya dong, dia nggak dapatan itu. Kata Cicero, you can't give what you don't have. You can't give what you don't have. Exactly. Iya dong. Benar. Oh. Oke, jadi buat aku itu kali Itu jawabannya. pemahaman ya, perlu ada pemahaman going back. Maksudnya ke pasangan kita hari ini, go back. Kita mesti Kasih jadi tanya, memahami. Lu tanya Jangan-jangan, mama mertua ya. iya. Mama mertua atau mungkin dari dititipkan sama mertua gitu ya kan? Iya. Karena harus bekerja. bisa jadi. Yang nggak dapat kan kita nggak bisa Jadi, menuntut. diskoneksi afeksi ya, mungkin affection. Affection. Dari sejak bonding itu katanya bisa sampai menciptakan PTSD yang sekarang lagi rame disebut-sebut, semuanya trauma dikit-dikit, True. apa what's the word tadi lu bilang dikit-dikit Anxiety, depresi, bipolar. dikit-dikit nyalahin lingkungan. Ini toxic. iya toxic oh my God. That word dikit-dikit semua toxic gitu Jadi ya. yang benar Jadi saya, lingkungan yang salah. iya semuanya salah kecuali saya lah gitu kan. Iya. Itu apa PTSD mungkin dalam spektrum yang entah itu mild apakah itu sebenarnya sedang atau udah advance tuh. Karena kita menciptakan generasi ya sekarang apalagi ditambah lagi ya dia tumbuh kembang dengan iPad di depan mata, dengan handphone di depan mata. Itu kan PTSD-nya terus-terusan ya orang tuanya. Bukan cuma sekedar putus ASI, setelah putus ASI dia bisa didudukin pakai iPad di depan, ya kan? Itu kan itu semua diskoneksi afeksi gitu. Iya, Nah, benar. Itu is that the reason why? Apakah alasan? Apakah menjadi dasar kenapa behavior perilaku generasi X ini spesial gitu ya? Kalau aku ngelihatnya dari sisi positif, Syifa. Fair. Aku ngelihat sisi positif bahwa kesehatan mental sekarang sudah lebih dikenal dan dianggap penting sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau aku ngelihat itu, ambil positifnya. Tapi jangan lupa dengan adanya Om Google, ya, jangan self diagnose. Kita ada dengan jam terbang tadi katakan 30 tahun hampir gitu ya. Sekolah susah-susah gitu ya. Itu ada fungsinya, ada tujuannya, ada purpose-nya. Betul. Yes. Self diagnose tuh yang banyak terjadi tuh self diagnose seperti apa nih? Orang tua terhadap anaknya atau siapa aja, Fer? Siapa aja. Aku ambil contoh gini. Dalam dunia parenting itu biasanya kalau kita begini, kesehatan fisik. Aku ambil contohnya misalnya sakit kepala. Oke? Terus kita Google. Sakit kepala gejala penyakit apa? Let's say tanda tanya. Buka dong, keluar dong semua segala macam apa dok lah, dok segala macam kita buka. Gejala sakit kepala salah satu kanker otak. Ya dong, langsung ya. Ya kan? Yang kedua tumor otak. Serem banget. Ya kan? Yang ketiga putus pacar. Sakit kepala nggak bisa tidur. Ya dong. Masuk yang angin. Keempat ya masuk angin. Yang kelima cicilan belum bisa terbayar bulan ini atau sudah beberapa bulan. Betul. Ya kan? Berantem dengan mertua, sakit kepala. Terus kita bilang nggak bahwa kita kena kanker dengan gejala sakit kepala? Enggak dong. Enggak. Kita bilang tumor nggak? Enggak dong, Syifa. Oke, kita melakukan MRI dong. Yes. Ya kan kita ke dokter dong, kita pemeriksaan lab dong, kita CT scan. Apapun itulah ke ahlinya. Mau ke ahli saraf ke, bedah otak ke, internis ke, kita ke sana. Gejalanya saya sakit kepala sudah berapa lama? Ya udah kurang lebih 2 bulan. Posisi AC-mu di belakang. Pas di atas kepala saya, Pak. Oh ya, AC-nya ganti ya, arahnya swingnya ke sana. Hilang sakit kepalanya. Paham gak sih? Jadi buat saya ini diambil positifnya. Jangan self diagnose. Karena sekarang mudah sekali orang dengan 1-2 gejala lalu mengambil konklusi bahwa saya sakit kesehatan mental bipolar misalnya. Itu juga lagi keren kan? Gak segampang itu. Lebih hebat tau gak sih orang yang self diagnose itu dibandingkan kita sendiri. Kita aja yang butuh kayak berbulan-bulan untuk melihat atau berminggu-minggu observasi dulu baru bisa ambil satu assessmentnya. Oh ini harus interview dengan wawancara atau konseling dengan banyak orang ya kan di sekeliling dia untuk bisa tahu. Nggak bisa satu aja gitu loh. Betul-betul. Jadi buat aku
bagus, yes, tapi naik kelas sedikit bahwa carilah psychiatrist, psychologist to actually diagnose yourself dari expertnya. Ada expert di sana yang disiapkan. Ya. Oke. Ada, jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan, jangan terlalu cepat. Bisa juga sekarang soalnya ibu muda atau para calon ibu muda itu bahasa kerennya adalah blaming. Jadi menyalahkan diri sendiri gitu. Atau bahkan pasangannya itu sering sekali bilang, ya anaknya bandel karena ibunya juga abis nggak ada di rumah sih. Karena sekarang banyak sekali ya Bu Vera, teman-teman Insan PNM, Mbak Novita Yang kerja ya. Ibunya kerja, bapaknya kerja, anaknya memang harus entah di childcare atau memang sama mertua, sama mama atau sama mbak, kasarnya gitu. Jadi yang ada quality time-nya bisa dibilang mungkin hanya weekend, yang harinya penuh ya gitu. The rest ya mereka waktunya banyak di luar gitu. Jadi ini nih, jadi yang sering sekali ditanya, terus metodenya apa dong? Terus gimana dong? Terus kita mengaplikasikannya ke anak-anak kita yang beda dengan anak tetangga. Kasarnya itu harus gimana polanya? Lagi-lagi pertanyaannya adalah gimana, bagaimana caranya gitu. Agak unik karena berada di era digital itu semuanya adalah serba cepat dan serba solutif. Teorinya seperti itu ya. Ternyata tidak selalu gitu. Yang tadi Mbak Novita bilang self-diagnose, nanya di Google ya itu tidak menjadi solusi juga bahkan gitu. Memang ya, baik. Jadi kalau tadi pertanyaannya ditanya metode, mungkin kalau metode bicara dengan ibu yang bekerja, ayah yang bekerja, tidak ada pilihan, harus dua-duanya bekerja. Karena demi kebutuhan, memenuhi kebutuhan keluarga. Ini urusannya perut gitu ya. Mungkin urusannya yang benar-benar kebutuhan primer, bukan sekunder lagi gitu ya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi benar-benar kita presence, bukan ada gitu. Ada keliling-keliling di rumah. Oh, ada dia tuh lagi mandi, ada tuh lagi ngopi, ada tuh lagi teriak-teriak sama temennya. Tapi tidak berinteraksi. Betul. Presence tapi no interaksi. Gak ada soul-nya di situ loh. Cuman ada aja modal mandir, tapi nggak hadir. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan orang bilang harus dengan teladan ya. Walk the talk. Walk the talk itu. Sama waktu aku lahir, ibuku juga lagi sekolah kan? Sekolah lagi itu. Jadi sekarang seneng sekolah kan? Padahal aku di keluarga paling kecil nih. Jadi suka rela aja willingly kayak abis S1 beres terus kayak nanti lanjut lagi deh. Dan ternyata benar dilakukan orang tua.